Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Ketua Lazmu BUM Jawa Timur, Ustaz Dr. Insinyur Agus Edi, SMM MSI, Ketua PDM Ponorogo beserta jajarannya, Ketua PDA, ibu-ibu dari Aisyah daerah yang saya hormati, Ketua dan Sekretaris Majelis dan Lembaga PDM Ponorogo, Ortum tingkat daerah Ponorogo, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Ponorogo, pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Ponorogo. Serta jamaah sekalian, bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa silaturahmi, mengunjungi, melihat langsung masjid Baitul Mukhlisin. Tadinya saya nggak percaya ada masjid seperti ini, Pak, di Ponorogo. Tapi begitu presentasi beserta dokumennya ditampilkan, kami seluruh penilai juri percaya bahwa itu bukan ngeprank, tapi ternyata sungguhan. Langsung saya utus Ustadz Kusnadi, Prof Kusnadi Ikhwani MM, Profnya ini provokator, Pak ya. MM-nya adalah marbot masjid, karena beliau direktur Masjid Al-Falah Sragen sekaligus direktur Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Pembinaan Masjid PP Muhammadiyah. Jadi dia di PP sebagai Kepala Divisi Masjid sekaligus sebagai Direktur Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, yang alhamdulillah kemarin barusan menyelesaikan gelombang ketiga, diikuti 59 peserta dari 8 provinsi ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Kus saya utus ke sini, langsung foto videonya dikirim. Pak Jamal tenanan iki, mau tenan. Wah pas mangan tengkleng makan apa niku nggih. Wah niku harus itu. Nah itu terus akhirnya percaya lah. Akhirnya kalau kemudian bismillah, kalau kesini terus besok pagi kalau ngisi pengajian di ICM Islamic Center Madiun jam 6. Jadi nanti besok pagi kalau berangkat dari penginapan jam 5 sampai Madiun jam 6. Lanjut sengaja kalau gabungkan ben apa niku ngirit biaya. Nah itu bersyukur betul-betul Bapak. Saya tadinya membayangkan masjid ini di pinggir jalan besar, karena di video itu sangat ramai kegiatannya. Bayangkannya di pinggir jalan besar, ternyata memang di pinggir jalan, tetapi di komplek rumah gitu loh Pak ya. Oh Gang Sate namanya apa nih? Gedung Sate. Jadi saya lebih apalagi kaget lagi, ternyata masjid di tengah kampung pun gitu, itu ternyata bisa makmur. Nah kemarin sini itu Pak di nomor 3 kan, itu memang profilingnya itu adalah masjid yang ada di tengah pemukiman, karena Sragen di pinggir jalan Pak. Jadi kalau di pinggir jalan itu gampang ya, karena musafir dan sebagainya. Tapi ini di perkampungan, kemudian ini masjid makmur, masjidnya cukup besar lah nggih, untuk ukuran masjid ranting. Bahkan tadi saya tanya di PDM Ponorogo itu masjid Muhammadiyah terbesar masjid mana jeung kula parani. Nggih mungkin Baitul Mukhlis ini Pak. Nah, langsung tadi saya bilang sama Pak Widianto, Pak, nah saya tadi udah rembukan dengan teman yang di mobil, karena setiap PDM nanti harus meng-SK-kan satu PDM satu masjid percontohan, satu PWM satu masjid percontohan, minimal satu PWM satu masjid percontohan, satu PDM satu masjid percontohan. Masjid percontohan itu istilah resmi di pedoman tata kelola masjid musola PP Muhammadiyah. Itu menjadi fokusnya LPC RPM. Di masjid secara umum tanggung jawabnya Majelis Tabligh, tapi khusus bagi LPCR mentransformasi, membuat, mendirikan, merubah masjid menjadi masjid
percontohan. Setiap wilayah satu, setiap PDM satu, setiap cabang satu, setiap ranting satu, bagi ranting yang punya masjid. Nah ternyata banyak ranting tidak punya masjid. Tapi kalau musola harus loh, karena syarat di ADART salah satunya adalah itu. Ini Pak nggih. Jadi tempat berkumpul, tempat beribadah itu harus punya. Jadi kalau matur, kalau ini terbesar dan sudah juara nasional 3, juara 3 itu berarti masih boleh ikut lomba tahun depan. Kalau juara 1, 2 tidak boleh. Ya, juara 1, juara 2 tidak boleh. Nah, tadi saya kirim YouTube-nya, juara-juara nasional mungkin boleh ditampilkan. Biar Bapak tahu semuanya. Yang YouTube. Yang YouTube Mas. Belum ya? Ya kalau proses sekarang saya sampaikan ini dulu Pak. Langsung aja ke materi Bapak. Niki judulnya Ranting dan Masjid The Real Muhammadiyah. Jadi Bapak-Bapak, dulu istilahnya The Real Muhammadiyah itu dari Pak R. Fahrudin. Untuk ranting. Ranting itu The Real Muhammadiyah. Nah sekarang ditambah, karena LPCR tidaknya LPCR jadi PM, maka ranting dan masjid adalah The Real Muhammadiyah. Muhammadiyah yang sesungguhnya juga adalah ranting dan masjid. Nah, ini ada pengantarnya. Mohon lanjut. Nah intinya ngeten Pak. Kesuwen Pak lagi, nggak apa-apa. Persiapan lagu aja nggak apa-apa. Persiapan tadi. Dan terus Bapak, kenapa ini ranting dan masjid itu Muhammadiyah yang sesungguhnya? Karena sederhana. Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah. Jadi definisi resmi dalam ADART itu Muhammadiyah bukan organisasi, tetapi gerakan dakwah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Tajdid itu keputusan resmi Muktamar Makassar. Dulu hanya sebutan, tapi Muktamar Makassar mengesahkan tambahan tajdid. Sehingga kita harus satu rangkaian itu, Pak. Jadi di ADART kita sekaligus dinamakan sebagai gerakan, bukan organisasi. Tapi Muhammadiyah memang juga organisasi. Karena untuk menggerakkan itu kita butuh organisasi. Tapi sesungguhnya Muhammadiyah adalah harokah, gerakan, bukan sekedar organisasi. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah ini, kalau sebagai organisasi punya birokrasi, administrasi, pusatnya di PP Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, pusat sesungguhnya di cabang, ranting, dan masjid. Kenapa disebut cabang? Karena banyak cabang tidak punya ranting. Maka cabang berfungsi sekaligus sebagai ranting. Kalau di Ponorogo cabang pasti punya ranting. Tapi di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, PDM aja ada yang tidak punya cabang. Cabang nggak punya ranting. Pontianak itu Pak, baru berdiri ranting waktu mau muktamar kurang 1 bulan. Jadi PWM, terus PDM, Pontianak. PDM merangkap cabang sekaligus ranting. Saya kaget, loh ini punya 3 perguruan tinggi dan perguruan tingginya maju semua. Tapi nggak punya ranting, nggak punya cabang. Kebetulan kemudian ketua LPCR-nya baru, alumni Sobron, Allah ya rahmu Pak, sudah wafat beliau. Sudah wafat, luar biasa aktifnya beliau. Ya, sehingga lahir cabang baru, ranting baru di perkampungan-perkampungan pelosok, ada yang 12 jam dari Pontianak, ada yang 24 jam Pontianak, lahir cabang-cabang ranting baru. Dan banyak yang mualaf dan banyak yang Dayak. Tanggal 28 besok seharusnya saya ke sana, Sekadau Hulu meresmikan 6 ranting baru. Dan itu rata-rata saudara kita Dayak yang mualaf Muslim berdiri 6 ranting baru. Alhamdulillah. Dulu nggak ada Pak. Maka Pontianak kemudian mengikuti secara sekolah cabang ranting programnya LPCRPP ke Banjarmasin. Terus
ngikuti secara lagi itu satu bus Pak, rombongan. Jadi ketika ke Banjarmasin itu pakai bus, tapi begitu ke mana? Makassar pakai pesawat itu satu rombongan 50 orang. Sekolah cabang ranting begitu pulang dirikan 12 ranting dan mendirikan 4 cabang baru. Diresmikan sebelum muktamar. Nah, akhirnya lengkap. Jadi di Indonesia Timur masih banyak PDM tanpa cabang, cabang tanpa ranting. Maka di sini disebut Muhammadiyah sesungguhnya pusatnya adalah di cabang ranting dan masjid. Meskipun gedung PWM Jatim bagus, PDM Ponorogo bagus, tapi kalau cabang ranting dan masjidnya nggak hidup, sesungguhnya Muhammadiyah sebagai gerakan tidak hidup. Maka Pak Dahlan Rais guyonan di kemarin pas ngasih sambutan ke kita itu di acara kami, di suatu saat nanti para umat Islam khususnya warga Muhammadiyah antri masuk surga. Ternyata setelah dicek yang paling depan-depan itu pimpinan ranting. Nah, itu Pak. Belakangnya baru cabang, belakangnya baru PDM, baru PWM, pimpinan Muhammadiyah pusat terakhir Pak. Nah, tapi karena saya ketua LPCN cabang ranting, saya ikut yang di depan Pak itu Pak. Guyonan Pak. Tapi Bapak yang belajar hadis akan bisa membayangkan, katanya orang miskin itu akan masuk lebih dulu. Nah kan di ranting itu kan yang paling susah toh Pak. Katanya ujung tombak, ujung tombok. Ujung disengeni barang. Nah, dan sebagainya lah. Gitu. Jadi saya begitu ketemu rombongan nologat Masjid Baitul Mukhlisin, Pak Wardi dan teman-temannya, Ustadz Wardi dan teman-temannya, terus apa itu Pak? Gawe sate itu Pak. Saya pas minta udah habis itu Pak. Nah, pas saya lewat, wah sate ini pun telas Pak. Aduh, ini tadi Pak begitu sampai sini langsung nyate Pak. Nah, terima kasih Takmir Masjid Baitul Mukhlisin. Khasnya gulai sate. Nggih. Kok sampai sate segala Pak? Nggih. Nah, intinya Bapak, ranting, maka kita punya jilid kan, ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Sekarang ditambah lagi karena kita ada pembinaan masjid. Maka yel-yelnya ditambah. Masjid makmur memakmurkan. Masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Hebat Pak. Masjid, oh bagus nih Pak. Masjid solusinya, apapun masalahnya, masalah itu tanda tanya Bapak Ibu. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Seperti Masjid Baitul Mukhlisin, sampai bisa membantu 1 RT 11 juta. Nanti mau tak umumkan seluruh dunia. Kalau keliling pundi-pundi, ada masjid kita juara nasional, salah satu kegiatannya memberikan bantuan ke RT, setiap RT 11 juta, yang 1 juta untuk Pak RT, yang 10 juta untuk RT. Kan hebat itu Pak. Gitu. Bayangkan itu kalau masjid-masjid Muhammadiyah mampu seperti itu. Jadi kita apa Pak? Memperbanyak teman, memperbanyak saudara. Seperti dalam kepribadian Muhammadiyah. Temannya orang Muhammadiyah tidak hanya sesama Muhammadiyah, tapi siapapun, gitu, Muslim dia adalah saudara kita. Bahkan non Muslim saja kita beri ruang untuk menjadi saudara satu bangsa, sehingga di UM Kupang mahasiswanya hampir 9.000, 82%-nya non Muslim. Sehingga mereka mengenal Islam, mengenal Muhammadiyah, minimal tidak salah paham dengan Islam dan Muhammadiyah. Kemudian mudah-mudahan mereka dapat hidayah Allah masuk Islam. Karena sudah nyanyi gini Pak, sudah nyanyi sang surya kan, ya Allah Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah
gerakanku, sambil mereka menghayati itu, Pak. Kata Pak Abdul Muti itu udah Islam secara kultural. Dan luar biasa, Pak. Universitas Muhammadiyah Madiun Ponorogo ada mahasiswanya berapa? Di sana 9.000 mahasiswanya. Salah satu yang membuat menarik Universitas Muhammadiyah Kupang bagi non muslim menyekolahkan anaknya di Universitas Muhammadiyah Kupang adalah Pak, anak-anak muda, bapak-bapak tahu kan, orang Flores, orang NTT, seperti apa tahu. Tapi begitu mereka kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, yang tadinya modelnya kayak begitu menjadi lebih santun, menjadi adabnya baik, akhlaknya baik. Hampir semua peserta tanwir terharu, anak-anak yang dulunya kayak gitu, begitu kuliah itu berubah jadi anak-anak yang baik. Itu yang membuat mereka orang tua tertarik, Pak. Tertarik. 9.000 mahasiswanya. Itu. Pun Pak. Akhir wong tua ini ngono, Pak. Aku ora butuh cah pinter, ning butuh cah apik, akhlaknya bagus. Nah, lanjut. Nah, dari Muhammadiyah sebenarnya ya cabang ranting dan sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang penting ini, Pak. Ruhnya ranting Muhammadiyah itu apa? Ruhnya ranting Muhammadiyah zaman Pak R hanya disebut satu, pengajian. Sekarang zaman sudah berubah, ruhnya ranting jadi 5. Pertama, tetap pengajian. Pengajian yang subur. Bapak yang belum hafal lagu, apa namanya, ranting itu penting, bisa ngetik di YouTube. Lagu, ranting itu penting, atau cover lagu. Kalau cover lagu ada 23 macam jenis lagu. Aransemennya. Ada yang Melayuan, Jaipongan, ada yang rock. Serius, lagu cabang ranting itu, Pak. Itu ada model qasidah. Ada 23 lagu, cover lagu, ranting itu penting, bisa dibuka di YouTube. Di situ salah satu bunyinya adalah menyuburkan pengajian. Pengajian itu menjadi ruh utama. Kalau Muhammadiyah sudah nggak mampu mengadakan pengajian, berarti Muhammadiyah kehilangan ruhnya. Nah, seperti itu. Terus pengajian yang subur ini, Pak, ada yang satu ranting 200, 300, tapi ada juga satu ranting yang ngajinya 2.500. Satu ranting. Yaitu pimpinan ranting Muhammadiyah Karangtengah Gunung Kidul. Itu kalau ngaji ranting 2.500. Jadi kalau Universitas Muhammadiyah Kudus peserta pengajian Kudus, Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu peserta pengajiannya 500, itu masih kecil dibandingkan ranting Karangtengah. Karena pengajiannya 2.500. Umpo Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekitar 500. Setahu saya begitu. Leres nggih? Pak Agianto, Ustadz, kalau pengajian di Unitas kira-kira 500-an nggih, sampai 700 nggih. 1.000. Non? 1.000-an nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tambah besar. Gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, masjid yang makmur memakmurkan. Mari kita praktekkan itu, Pak. Yel-yel masjid makmur memakmurkan. Kalau saya nanti teriak masjid makmur memakmurkan. Makmur ini adalah ruhiyahnya, sholatnya, gitu, pengajian-pengajiannya. Terus apa lagi, Pak? Zakat, infak dan sodakohnya. Itu harus makmur. Makmur. Baru kalau itu jamaknya banyak, infaknya banyak, gitu. Terus apalagi tadi pengajiannya subur, insya Allah akan mampu memakmurkan jamaahnya. Memakmurkan bagaimana? Ada kriterianya. Maka masjid makmur memakmurkan. Yang pertama. Yang kedua, masjid, dari masjid kita bangkit. Jadi semakin orang mengenal masjid, banyak celupan ruhiyahnya, pemikirannya di masjid, tahu yang baik, tahu yang tidak baik. Gitu, energi positifnya itu akan menggerakkan, akan membangkitkan menjadi kekuatan untuk mengatasi masalah. Maka tiba-tiba masjid mampu membantu tetangga RT dan sebagainya. Tiba-tiba masjid membantu orang yang kesulitan sekolahnya, kesehatannya dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah bangkit solusi dan sebagainya, yang dalam istilah
ranting gunung pring itu disingkat jadi 3 ul, kumpul, kembul, tukul. Ya, kalau ranting mau maju itu harus sering-sering kumpul, ya, sering rapat. Nah itu nanti yang selanjutnya adalah sering rapat. Jadi kalau ranting mau maju sering kumpul, silaturahmi. Di ranting gunung pring itu rapat rutinnya setiap malam Jumat. Malam Jumat dijuluki hari bermuhammadiyah ranting, rapat, nggak boleh ada kegiatan apapun kecuali kematian. Gitu. Kecuali kematian boleh, nggak bisa diatur, Pak. Ya. Itu ranting akan rapat setiap malam Jumat. Digilir dari rumah ke rumah, terus kantor. Yang pertama rumah istri pertama, nanti ditutup di istri kedua. Nah itu Pak. Ada pertanyaan? Gitu. Kebetulan Ketua Ranting Muhammadiyah Gunung Pring itu pengusaha toko bangunan dan besi baja. Saking banyaknya tidak cukup diurus satu istri Pak. Maka satu istri yang pertama nyarikan istri kedua untuk suaminya. Jadi Bapak kalau mau istrinya 2 harus punya toko besi baja dan bangunan di mana-mana. Nah, ibu-ibu nggak usah khawatir. Kalau suaminya pengen istri 2, ya Mas tak dukung nih syaratnya kayak Ketua Gunung Pring. Harus punya toko bangunan dan besi baja di mana-mana. Nah, nanti kan stres sendiri Pak. Ya. Nah, masjid makmur makmurkan, dari masjid kita bangkit. Terus yang ketiga, apapun masalahnya, masjid solusinya. Sudah bisa? Bisa Pak? Ibu-ibu sampun sakit Bu? Ibu-ibu begitu disebut istri kedua pertama langsung buyar ya. Itu hanya cerita aja Bu. Ini kelihatan nggak mungkin ini Bu. 99% nggak mungkin. Wajah-wajah di sini tuh. Ini kelihatan wajah-wajah takut istri ya. Ya, belum punya toko tambah takut istri Pak. Ini ibu nggak khawatir, ini wajah-wajah takut istri lah. Ya, mungkin ada yang tanya, kalau Ustadz Jamal gimana? Saya jelas berani. Saya mantan tentara, saya mantan polisi. Masa sama istri takut? Tapi ada persoalan, istri saya lebih berani dibanding saya. Nah, masalah Pak. Ini guyonan aja Pak. Karena di PAIWM tidak ada menang-menangan di dalam hubungan suami istri. Gitu, harus saling membantu, saling mengingatkan, saling memotivasi. Ya, kita praktekkan. Persiapan. Masjid makmur memakmurkan. Masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Alhamdulillah. Masjid percontohan, masjid unggulan harus punya kemampuan 3 ini Pak. Ya. Kemudian beramal dengan ikhlas dan gembira. Ini salah satu ruhnya. Kalau orang Muhammadiyah sudah kehilangan keikhlasan, kehilangan kegembiraan, Muhammadiyah akan konflik, akan hancur. Gitu. Maka kita jaga ini Pak, beramal dengan ikhlas dan gembira. Ini salah satu ruhnya Muhammadiyah yang harus kita jaga. Ya. Kemarin saya ketemu namanya Pak Rahmat, ketemu di UMS, beliau mewakafkan tanahnya 1 hektar plus 3.000 meter. Beri berapa itu Pak? 1,3 hektar. Di sebelahnya Candi Prambanan, sebelah timurnya. Itu harganya sudah nggak terhitung berapa miliar itu Pak. Terus beliau sudah membangunkan MI Muhammadiyah program khusus, gitu. Sudah ngasih wakaf, bangunkan lagi Pak. Biaya MI-nya 2,6 miliar. Terus kemarin menemui Pak Dahlan Rais bersama kakaknya Pak Muhtar dan Pak Mardiono, ketemu Pak Dahlan Rais karena Pak Dahlan ada ketua panitianya pembangunan. Matur Pak Dahlan, kalau Muhammadiyah belum ada duit, biar izinkan kami yang bangun. Kami pemborong sekaligus yang nyarikan duit. Nanti kalau Muhammadiyah sudah punya duit, silakan membayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau hanya minta 5% dari total pelaksanaan, dan yang 2,5% saya serahkan ke Masjid Muhammadiyah yang ada di tengah komplek. Berarti kan yang menerima 2,5%.
Kan goyakan lagi kan itu Pak. Itu saya terharu Pak, zaman sekarang masih ada orang seperti itu. Wakaf 1 hektar lebih dan membangunkan. Baru dibayar kalau Muhammadiyah punya duit. Nah, itu semangat ini yang harus kita jaga, yang kemudian diperjelas di ruh yang keempat, gemar berinfak, zakat, sedekah dan berwakaf. Maka lazismu harus kita besarkan sampai ke ranting-ranting, ke masjid-masjid, karena ada lazismu struktural dan lazismu di aum. Yang keduanya akan memperkuat lazismu hingga ke pimpinan pusat sana. Ini salah satu yang harus menjadi gerakan. Makanya di dalam aturan main masjid percontohan wajib include di dalamnya lazismu. Jadi uang tidak boleh dikelola sendiri oleh takmir masjid. Yang ngelola lazismu. Nanti masjid ngajukan kegiatan program, duit langsung keluar. Nah, gitu Pak. Kalau di Sragen, Al-Falah Sragen, lazismu uangnya 100% dikembalikan ke masjid. Yang di lazismu Masjid Al-Falah Sragen. Ya. Yang lain boleh beda, nggak apa-apa. Kenapa? Satu pintu. Nggih. Alhamdulillah. Berarti udah siap Pak, di SK-kan masjid percontohan tingkat PDM. Meskipun masjid ranting, jadi masjid percontohan tingkat PDM, karena yang terbesar sini, yang paling makmur sini, percontohan tingkat PDM. Yang kelima, rapat rutin yang dapat diselenggarakan dengan baik, ada tindak lanjut dan evaluasi. Kumpul, kembul, rukul. Pokoknya rapat dibuat bahagia, gembira itu Pak. Rapat rutin dapat diadakan dengan baik, ada evaluasi dan lanjut. Rakernas menyepakati rapat LPCRPP, PWM, PDM, cabang ranting minimal 2 pekan sekali. Yang terbaik rapat 1 pekan sekali. Yang lebih baik 1 pekan lebih dari 1 kali. Siapa yang cabangnya rapatnya masih sebulan sekali, angkat tangan Pak. Pak, yang rapatnya masih 1 bulan sekali, angkat tangan. Yang 3 bulan sekali? Nggak ada. Yang 2 bulan sekali? Nggak ada. Sebulan sekali? 2 minggu sekali? Sesuai keputusan itu minimal 2 minggu sekali Pak. 2 pekan. Terus yang sepekan sekali? Seminggu sekali? Sing dorang ngacung itu berapa hari sekali itu Pak? Sampai bingung saya. Oh kalau ranting sini, masjidnya, ranting sini rapatnya berapa kali? Makanya Pak, ada ranting yang biasa saja, tapi masjidnya luar biasa. Nah, nanti akan saya jelaskan ranting berbasis masjid Pak. Itu jadi rapat rutin mohon Bapak-bapak usahakan cabang ranting minimal rapat 2 pekan sekali, kalau bisa sepekan sekali, lebih banyak lebih baik. Intinya itu Pak. Semakin jarang rapat, semakin nggak tahu masalah. Bos itu jelas. Rapat kok 3 bulan sekali, ngerapat ke apa ya cah? Nah, agendanya aja nggak tahu gitu loh. Karena saking lamanya. Andai kan tahu agendanya, masalahnya sudah berlalu. Sudah ditangani orang lain, kita kalah. Wong yang lain tuh rapat seminggu sekali, bahkan sehari sekali, kita 3 bulan sekali. Ya udah, masalahnya diambil alih orang lain. Pripun ini Pak? Oh persiapan nggih? Kalau kaget ada keributan apa itu? Nggih, seperti lanjut. Nah ini Bapak, bayangkan tahun 1928 Kiai Haji Yunus Anis, Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat, ya, itu membayangkan ranting itu seperti ini. Ini 1928. Beliau sudah membayangkan seperti ini, Pak. Apabila ada desa yang aman, desanya aman, jadi bukan hanya orang Muhammadiyahnya yang aman, tetapi desanya aman. Ya. Terus masjid dan langgarnya yang bersih lagi besar. Masjid dan langgar sekarang jadi musola. Tulisan bahasa Indonesia resminya musala.
Sekarang semakin kacau EYD itu Pak. Musola jadi musala. Musala. Dalam pedoman tata kelola masjid dan musola Muhammadiyah itu resmi tulisannya musala. Tak protes. Ternyata ejaan yang benar yang kayak gitu. Bagi saya itu benar yang salah menurut saya. Gitu. Langgarnya bersih lagi besar. Bapak bayangkan, jangan membayangkan kata bersih itu sekarang. Tapi kata bersih itu tahun 1928 ketika masjid-masjid masih kumuh, pesantren pun kumuh, bahkan bangsa Indonesia pun masih kumuh. Tapi Kiai Yunus Anis memunculkan kata bersih. Itu sebuah kata yang sangat berkemajuan. Kenapa tuh dimunculkan kata bersih? Karena penampilan orang Islam itu rata-rata tidak bersih, baik pribadinya maupun masjidnya, penampilannya. Maka bersih kata yang sangat berkemajuan. Itu. Gitu. Terus serta pengajiannya yang teratur, selalu ngaji rutin kayak Masjid Al-Mukhlisin, Baitul Mukhlisin. Terus masyarakatnya membicarakan keislaman, tentulah dapat dipastikan bahwa di situ ada gerombolan Muhammadiyah dan perbuatan-perbuatan dari usahanya. Ya. Dulu ranting cabang itu namanya gerombolan. Karena gerombolan itu istilah positif saja zaman dulu. Zaman dulu istilah positif, gara-gara ada pemberontakan ini itu, jadi kemudian gerombolan berubah jadi negatif. Gerombolan terus ekstremis dan sebagainya itu. Jadi gerombolan sekarang jadi istilah cabang dan ranting. Gerumbul-gerumbul orang gerombol itu istilah positif. Gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian tentulah dipastikan ada gerombolan Muhammadiyah dengan perbuatan-perbuatan dari usahanya. Muhammadiyah memberi manfaat dari usaha-usahanya yang sekarang dinamakan amal usaha. Sebenarnya itu program-program dan kegiatan Muhammadiyah dirasakan manfaat. Bayangkan Bapak Kiai Yunus Anis sudah membicarakan itu waktu itu nggih, masjidnya bersih. Kalau kumpul wong Muhammadiyah itu Pak, kalau kumpul mesti ngomongnya yang benar, yang baik. Nggak ada kumpul acah main kartu nendigi cah. Ya, main perempuan di mana itu Pak? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Tapi saya prihatin Bapak, saya baru pulang dari suatu PWM, ada kampus Muhammadiyah yang pejabatnya dan 11 orang lainnya dipecat karena perzinaan. Memprihatinkan. Mari kita bentengi diri kita, amal usaha kita dari godaan-godaan yang sampai itu. 11 orang dipecat gara-gara masalah. Ya lah gitulah. Lanjut, saya percepat karena waktu. Nanti Pak Agus juga akan ngendiko. Mana ya, Pak? Nggak tampil. Nah, Bapak yang saya hormati, ini pengajian yang ranting tadi sampai 2000 jamaah lebih. Ranting Karangtengah Gunung Kidul, satu ranting 2000 lebih jamaah. Nah, kalau di Jawa Timur itu ya yang ranting-ranting rame itu ya daerah Nglaren, gitu. Sekitarnya itu yang ngaji bisa ribuan. Ya. Seperti itu Pak. Ini Gunung Kidul, daerah yang dulu kristenisasi, sekarang muncul ranting-ranting baru yang memang disiapkan oleh PDM-nya Pak. Setiap tahun ada program 15 ranting unggulan. Terus program diadakan terus. Punya Korp Mubalik 50 orang, digaji oleh PDM. Ya, maka 50 Korp Mubalik itu Pak, kemudian aktif membina cabang dan ranting. Sekarang di Gunung Kidul Muhammadiyah paling cepat pertumbuhannya di DIY. Bukan kota Jogja lagi, bukan Sleman, bukan Kulon Progo, bukan Bantul, tapi Gunung Kidul. Ranting Karangtengah tadi Pak, itu satu ranting punya 16 anggota Korp Mubalik Muhammadiyah. Satu ranting 13 anggota Korp Mubalik Muhammadiyah. Dipimpin oleh seorang direktur Korp Mubalik. Bukan hanya ketua Korp Mubalik Pak, direktur. Karena dia mendesain, memanage agar Korp Mubalik itu berjalan dengan baik, termasuk memikirkan kesejahteraan anggotanya. Yang PNS rata-rata tidak mau menerima gaji, itu diberikan kepada teman-temannya yang memang berkhidmat di jalan dakwah. Ya. Lanjut, ini nggak usah kita bahas.
Waktu habis terus. Nah, ini Pak, intinya kita harus berdakwah dengan gembira. Karena tujuan awal Muhammadiyah 1914 adalah memajukan dan menggembirakan. Silakan dibaca sampai akhir. Memajukan dan memberikan berdasarkan pemahaman kiai kita pada Quran dan hadis serta kitab-kitab yang dibaca, pulang dari tanah suci yang kedua, kemudian merumuskan Muhammadiyah dalam bahasa Indonesia setelah tahun 1912, tahun 1914 menulis maksud tujuan Muhammadiyah seperti ini: memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di India Nederland, dan memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Yang pertama itu pendidikan pengajaran, yang kedua dipraktekkan. Makanya Muhammadiyah gerakan ilmu sekaligus gerakan amal. Nah ini Bapak gembira, karena kita harus menggembirakan, maka lanjut. Nah, mari bermuhammadiyah dengan gembira, jangan seneng gelut, berkelahi, mari kita banyak senyum dan sumringah, gitu Pak. Pokoknya habis acara ini pulang sumringah, senyum sama istri, senyum sama anak. Jangan sampai habis acara Muhammadiyah malah marah-marah. Setiap acara Muhammadiyah, pengajian, rapat mulai nesu-nesu, wajahnya tidak sumringah. Ya. Ketemu istri, istrinya jadi sasaran. Ketemu anak jadi sasaran. Nanti istrinya lama-lama bilang, "Lendo, anak-anakku semua, nanti kalau kamu sudah gede, tidak usah jadi orang Muhammadiyah. Apa? Lu kenapa, Mak? Nggak, hasilnya seperti bapakmu itu. Ya, setiap pulang mau marah-marah. Pak, boleh jadi anak kita malas bermuhammadiyah karena boleh jadi bapak ibunya habis rapat Asia Muhammadiyah, acara Muhammadiyah, sampai rumah nggak menyenangkan anak-anaknya. Maka mulai hari ini mari kita pulang membuat istri kita bahagia. Pokoknya setiap pulang acara Muhammadiyah, mau pengajian, mau rapat, mau apa, pulang itu gembira. Kalau perlu snacknya nggak usah dimakan, bawa pulang. Ya sudah habis ya tanggung jawab panitia lah gitu ya. Yang punya duit mampir warung, gitu, beli apa oleh-oleh, bilang ini oleh-oleh dari Muhammadiyah. Nanti apa Pak? Kemudian dia akan ngomong sama anak-anaknya, anak-anakku, putra-putriku, nanti kamu harus jadi orang Muhammadiyah. Kenapa Mak? Kayak bapakmu, orangnya baik, ramah, nggak pernah marah. Setiap acara Muhammadiyah bawa pulang makanan. Nah, ini kelihatannya sepele loh ini Pak. Bu, gimana Bu? Setuju Bu? Rapat, ojo serius banget. Rapat kok sampai berkelahi, nadanya tinggi. Di lembaga yang saya pimpin Bapak, Rakernas Sepakat Nasional, rapat LPCR tidak boleh ada nada tinggi. Kalau sudah nada mulai tinggi, skorsing rapatnya ditutup. Diajak makan mie Jowo kalau neng Jogja, kalau neng Ponorogo ajak makan sate. Nggak ada manfaatnya diteruskan. Betul nggak Pak? Diteruskan nadanya tambah lapar, tambah tinggi. Skorsing dulu, begitu makan sudah semuanya, sudah cool semuanya, sudah enak, lanjut rapat, siap. Kalau nggak usah Pak, sesuk aja Pak. Sesuk ya sepakat ya, besok. Rapatnya besok dong gowo es. Ben ora kepalane panas. Nah itu Pak. Lanjut. Nah ini Pak Haidar itu dulu termasuk senior IPM yang susah senyum. Tapi begitu jadi ketua banyak yang kirim WA menasihati, Ustadz, panjenengan sekarang ya Bapak hadir di tengah publik nasional, jenengan harus banyak senyum. Akhirnya senyum itu bisa dilatih Pak. Nggak ada, aku raisoh senyum, gawan bayi segini ki. Nggak ada, senyum itu bisa saya pelatih para perwira polisi zaman dulu untuk tersenyum Pak.
Senyum itu bisa dilatih. Lah kalau demo dihadapi dengan begini mesti kelahi. Kalau demo pertama kali diterjunkan peleton poluan yang sudah 40 tahun ke atas. Ya. Anak-anak jangan gitu ya. Anakku juga kuliah di UI loh. Nah, gitu. Malah jagongan anak karo ibune itu. Tapi kalau ini nggak berhasil, terjunkan poluan yang cantik-cantik. Rasido lempar-lemparan malah jagongan. Jadi suami istri, Pak. Pak Abdul Mukti menteri kita ini Muhammadiyah garis lucu. Ketika pembukaan di Tanwir beliau mimpin sidang begini, ada Pak Anwar Abbas. Saking lucunya beliau ini. Kalau saya sejak jadi menteri tambah pusing. Bukan pusing karena pekerjaan yang berat, tapi saya pusing karena nggak bisa ngelucu lagi. Ya. Tapi kalau Pak Anwar Abbas, itu pusing kalau nggak bisa marah-marah. Nah, ini guyonan Pak Mukti. Pak Dahlan Rais terkenal murah senyum. Ini LPCRPP Muhammadiyah yang perempuan. Barisan paling belakang satu itu Dr. Sulis, hampir profesor, wafat. Habis sholat tahajud, ambil wudhu untuk sholat subuh, beliau langsung duduk di kamar mandi dan meninggal di kamar mandi. Husnul khotimah insya Allah. Sangat aktif. Di depannya adalah Bu Nahar Miladi, istri dari sekretaris PWMDIY. Bu Nahar ini juga sangat aktif. Guru SD, bendahara PPNA dulu, dan bendahara di Majelis Tabligh Aisyah. Beliau ini wafat ketika suaminya sedang naik haji, dan beliau tidak diketahui sakitnya apa. Baru 4 hari sebelum meninggal ternyata beliau sakit tumor ganas atau kanker ganas. Sudah sampai stadium akhir, sudah menyerang otaknya. Baru suaminya tahu ketika naik haji, kemudian dibel pulang, masih bisa ngobrol sebentar sebelum wafat. Ditanya, "Dek, kenapa kamu menyembunyikan sakitmu sehingga suamimu dan anakmu Bita itu sekretaris umum PWIPM saat ini perempuan, itu nggak tahu kalau ibunya itu sakit?" Terus Bu Nahar jawab, "Ya, dan anakku Bita, kalau sakitku ini saya beritahukan kepada ayah dan Bita, ayah nggak mungkin aktif lagi di Muhammadiyah, akan selalu memikirkan diriku tiap hari menjaga saya." Karena itu satu-satunya istri dan satu-satunya anak, Pak. Kalau Bita juga tahu, nggak mungkin kamu aktif di IPM karena kamu akan menjaga ibumu ini. Maka saya simpan sakitku ini biar ayah dan Bita tetap aktif di Muhammadiyah dan di IPM. Dan permintaanku sebelum wafat, ayah dan Bita tetap aktif di Muhammadiyah sampai akhir hayat. Mau meninggal saja sing dipikir dakwah loh, Pak. Itu Bu Nahar Miladi itu. Luar biasa. Lanjut. Nah, Bapak, mari kita baca rame-rame. Jadi orang Muhammadiyah jangan baperan. Bisa? 3, 2, 1. Ya. Terus bawahnya itu orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka, tur ora mutungan. Kita dulu belum dibaca dulu Pak. Ya, orang Muhammadiyah itu cerdas dan terbuka, tur ora mutungan. Siap? 3, 2, 1. Pun paham? Nggih. Rapat-rapat jangan gawe mutungan koncone. Nggih. Rapat didesain gembira, bahagia. Karena puncak ayat dakwah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ditutup apa? Wa ulaika humul muflihun. Kita berdakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid agar kita bahagia. Lanjut. Nah, cabang ranting yang unggul dan masjid yang makmur, insya Allah akan menjadi pusat pembinaan dan peradaban. Kayak masjid Baitul Mukhlisin ini, Pak. Bayangkan 11 RT. 11 RT ya, bisa dibantu oleh
masjid menjadi bahasa ukhuwah, sehingga masjid ini betul-betul memakmurkan warganya. Alhamdulillah, ini satu-satunya masjid di Indonesia, saya yakin itu Pak, yang peduli warganya sampai 11 RT, 12 RT, 1 RT, berapa? 12 RT, setiap RT-nya 11 juta. Belum ada, di Jogja pun belum ada. Ini Ranting Gunung Pring yang belum lama ngasih hadiah hibah 18 mobil. Ranting bisa memberikan mobil kepada anggotanya yang jadi sopir mobil itu. Jadi ketika mobil baru dibeli, teken kontrak, kalau 8 tahun mobilnya tetap mulus terpelihara dengan baik, para sopir maka mobil akan dikasihkan sopirnya. Dan saya yang memberikan sama Pak Ketua PM Jawa Tengah 18 mobil untuk 18 orang, sudah balik nama semua, BPKB maupun STNK-nya. Apa Pak? Ranting kalau dikelola dengan baik ternyata memajukan dan menggembirakan. Yang itu Ranting Gading Klaten juara 1 tahun 2022. Ya, itu ini gedung Ranting, Pak. Ini gedung Ranting. Ranting Gading Klaten. Nah, nggih. Ranting ini mengelola 18 masjid. 18 masjid, 2 MI, gitu, 2 MI. MI pertamanya 700 siswa, MI yang kedua 600 siswa, Gading. Punya tokomu, omsetnya sehari 15 juta. Tokomunya 15 juta, Ranting loh Pak, bukan milik Suryamatnya Ponorogo. Satu kelurahan, satu desa. Ini Ranting terbesar di Klaten. 18 masjid, pengurus rantingnya 180 orang. Karena setiap masjid mengutus 10 orang. Nah, itu. Lanjut. Hampir habis waktunya, saya percepat. Nggih. Lanjut aja. Dipercepat beneran, Pak. Nah, ini sekarang, Pak, atas amanah muktamar mengamanahkan pada kita untuk mengembangkan ranting berbasis masjid. Kelihatannya Nologaten itu sudah menjadi ranting berbasis masjid kelihatannya. Kantor rantingnya di mana? Pak? Kantor rantingnya di masjid. Ya, berarti sudah menjadi ranting berbasis masjid. Keunggulannya apa? Nanti ada tulisan panjang saya, Pak. Di Suara Muhammadiyah juga ada tentang ranting berbasis masjid. Salah satu keunggulannya apa, Pak? Aktivis ranting pasti ke masjid. Gitu, Pak. Karena banyak pengurus ranting dan cabang nggak ke masjid. Karena kantornya beda dengan masjid, saling berjauhan. Ke kantor nggak ke masjid nggak ke kantor. Akhirnya dua-duanya sepi. Tapi kalau jadi satu seperti ini, entah atas bawah atau samping, insya Allah kalau pengurus Muhammadiyah ke kantor, insya Allah pasti ke masjid. Terus keuntungan selanjutnya apa, Pak? Mesti ada uang. Karena apa? Infak, zakat, sedekah dikelola di masjid. Rantingnya pasti punya uang. Dan 10 item keunggulan ranting berbasis masjid. Yang paling sukses di Indonesia, ranting berbasis masjid adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka di sana rantingnya bernama ranting Al-Ummah, Al-Muhajirin, Al-Furqon dan sebagainya. Karena itu nama-nama masjid, tapi kata masjidnya nggak ada. Ranting Al-Muhajirin, ranting Al-Furqon. Ada satu masjid mengelola 3 kelurahan. Karena di kelurahan lain tidak ada rantingnya. 3 kelurahan, 1 ranting berbasis masjid. Tapi sebaliknya, ada 1 kelurahan, rantingnya 3, masjidnya 3. Tapi masih ada yang 1 kelurahan juga 1 ranting, tergantung situasi. Nah, ini ranting berbasis masjid, nggak usah saya jelaskan banyak. Lanjut, ini halamannya dan sebagainya, syarat ranting. Lanjut. Nah, ranting berbasis masjid apa? Penjelasannya ada Bapak, nanti dibagi nggih. Bagi nggih. Lanjut. Nggak saya jelaskan karena waktu. Manfaat ranting berbasis masjid. Lanjut. Nah, ada 10 itu, Pak.
Nah sekarang Bapak, secara LPCR tetap berlangsung, pendataan di Jawa Timur belum kita mulai serempak, tapi udah kita kenalkan di Rakerwil, terus kita akan bimtek setiap Karisidenan. Ya, kalau masih susah nanti setiap LPCR PDM untuk secara agar Juli nanti harapan kita selesai. Gitu, Juli nanti kita selesai se-Indonesia harapannya. Juga untuk SIMASMU, ini sistem informasi untuk pendataan masjid Muhammadiyah se-Indonesia. Bahwa Pak, saya tiba-tiba diminta data masjid oleh Pak Haidar. Begitu LPCR tambah PM, beliau nanya cabang ranting langsung saya jawab Pak. Tapi begitu nanya masjid, saya nggak bisa jawab. Saya hubungi teman-teman majelis tabligh, tentang apa Pak? Majelis tabligh tidak punya data sama sekali tentang masjid. Padahal ngurusi masjid sejak Muhammadiyah berdiri. Saya minta datanya nggak ada. Terpaksa kami membuat SIMASMU itu, sistem informasi Masjid Muhammadiyah. Sampai hari ini sudah 1236. Ini akan kita sosialisasikan seluruh Indonesia agar Juli nanti seluruh masjid terdata. Salah satu caranya akan mempercepat itu Pak, di samping kita akan menggerakkan masjid-masjid percontohan lewat Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah itu nanti juga akan kita mulai dengan program sholat berjamaah berhadiah Masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Jadi nanti setiap Masjid Muhammadiyah daftar di aplikasi kita Salamu, gitu. Salamu Masjid Muhammadiyah. Semua masjid yang sudah terdaftar dalam aplikasi Salamu lewat program sholat berjamaah berhadiah itu nanti setiap sholat absen, karena di masjid sudah kita pasang. Nah, bukan pinjer Pak, bukan pinjer lagi, dipasang apa? Nah, nanti kita sebarkan panduannya, tinggal HP-nya dibuka, kamera klik itu sudah men-scan dan itu sudah terabsen. Nanti yang paling rajin datang ke masjid dapat hadiah. Sholat di Masjid Muhammadiyah manapun se-Indonesia. Hasil rapat LPCR PM setelah pembukaan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Tapi ini masih menunggu fatwa Majelis Tarjih. Begitu itu boleh jalan. Kami semua di LPCR meyakini itu bisa. Itu bisa Pak. Jadi nanti hadiahnya bisa mobil, bisa umroh. Ya. Kenapa Pak ini Pak? Ini diilhami oleh diskusi kita dengan pengelola masjid Real Masjid. Di Jogja itu ada namanya Real Masjid Pak. Real Masjid itu anak-anak muda, ada Muhammadiyah, ada gabungan macam-macam. Tapi salah satu tokohnya adalah anak aktivis Muhammadiyah, Mas Agung namanya, yang menyiapkan ini Pak program ini, karena beliau sedang diminta Pak Camat Kecamatan Depok untuk sholat berhadiah seluruh masjid di Kecamatan Depok. Hadiahnya mobil, motor, umroh dan sebagainya. Yang mimpin langsung Pak Camat Kota Depok, Jogja. Nah, sebelum itu dilakukan, kita siapkan kalau bisa duluan kita dibanding Pak Camat. Karena yang merumuskan sama timnya itu Pak. Kelihatannya Bapak setuju atau tidak ini? Ya. Kok nggak jelas gitu loh. Setuju atau tidak ini Pak? Setuju, setuju. Kalau masjid sepi nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi begitu kita program hadiah dipermasalahkan. Maunya apa coba? Itu sama dengan UMY mewajibkan absen sholat bagi dosen, pejabat, dan karyawannya. Ada yang protes, mau naik masjid kok diabsen? Pak Rektornya gampang jawabnya. Tugas saya sebagai rektor sekaligus pembina Al-Islam Kemuhammadiyaan di kampus ini, tugas saya untuk memaksa pegawai dosen saya untuk sholat di masjid. Saya berdosa kalau tidak menyuruh pegawai saya ke masjid. Urusan ikhlas, urusanmu sama Gusti Allah. Tapi tanggung jawabku sebagai rektor mengajak seluruh dosen, seluruh pegawai sholat di masjid. Pripun Pak? Wah. Nah, notulenmu nggak saya jelaskan Pak, waktunya habis. Lanjut. Harapan kita Pak, dengan SIMASMU, cara notulenmu itu SIMASMU,
nanti ketua-ketua PWM atau sekretariat PWM ayahanda kita pas tanwir itu bisa bicara jelas. Jumlah cabang di tempat saya sekian, yang hijau warnanya sekian, yang emas warnanya sekian, yang hitam warnanya sekian, jumlah ranting di tempat saya sekian, tambah sekian dari tahun sebelumnya. Ya. Nanti bapak-bapak PWM kita bantu dengan si cara itu akan bicara itu. Sehingga yang dilaporkan bukan rumah sakit, universitas, boleh itu. Tapi yang lebih wajib adalah cabang dan ranting. Silakan baca ADRT, tugas PWM pembinaan titik-titik, tugas PDM pembinaan titik-titik, tugas PCM pembinaan dan pendayaan titik-titik. Itu Pak. Jadi kita bantu ayahanda nanti setiap bulan akan kita story data sehingga tahu ranting mana yang rapat sebulan 10 kali. Ya, dan seterusnya. Lanjut. Nah ini urutan-urutan program kita, lanjut saja Pak. Lanjut Pak. 6 kriteria cabang ranting unggulan. Ini pengelompokan dari sekian puluh kriteria jadi 6 kelompok. 6 indikator, subindikator dan sebagainya. Lanjut Pak. Lanjut lagi. Lanjut. Nah ini kriteria cabang unggulan ada 26. Lanjut ranting unggulan. Nah ini ada 19. Lanjut. Salah satu dari 19 itu setiap ranting diusahakan punya tim perawatan atau layanan jenazah. Salah satunya. Jangan sampai warga Muhammadiyah meninggal takut tidak ada yang ngurusi. Salah satu kriteria ranting unggulan itu. Lanjut. Nah ini warna setelah ngisi secara langsung muncul angka-angka masuk kelompok hitam, merah, kuning, hijau dan unggul. Jangan ada yang hitam, kasihan sekali. Kelompok hitam kan Pak. Gitu. Lanjut. Ini salamu yang nanti akan kita gerakkan untuk namanya Pak pendataan masjid sekaligus sholat berjamaah berhadiah. Salamu sudah bisa diunduh, tapi program sholat berjamaah berhadiah belum. Tapi kalau khutbah, kumpulan pengajian, seluruh radio Muhammadiyah se-Indonesia semuanya ada di salamu. Lanjut. Ini notulenmu, ini intern pelaporan notulen dan kegiatan cabang ranting se-Indonesia. Lanjut. Dari LPCR menjadi PM intinya Muhammadiyah selama ini kurang serius mengelola masjid, maka setelah Muktamar Solo mari kita bersungguh-sungguh mengelola masjid. Gimana agar makmur? Suami ngajak istri. Bapak-bapak siap ngajak istri? Ya, kurang tegas. Membuktikan kalau takut istri tak? Bapak-bapak siap ajak istri sholat jamaah di masjid? Ibu-ibu kalau bapaknya males siap ngajak ke masjid? Alhamdulillah. Kedua, bapak siap, ibu-ibu siap ngajak putra-putrinya ke masjid berjamaah? Alhamdulillah. Wa aslih lifi dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita tiru Nabi Ibrahim, ajak anak ke masjid. Terus ngejak suami, istri sudah, ngejak anak sudah. Masih susah? Syaratnya hanya satu. Tidak ikhlas berangkat. Kalau yang namanya itu nggak nunggu ikhlas loh Pak. Wayai bayar zakat, ikhlas ra ikhlas, bayar. Wes ada dikumandangke, ikhlas ra ikhlas, mangkat. Paham Pak? Memang amal soleh itu seharusnya ikhlas, tapi kalau belum ikhlas, bismillah berangkat. Nggih, penutup. Nanti kalau saya teriak, ikhlas ora ikhlas, ini kalau berangkat sini bahasanya apa Pak? Budal. Nggih, jawabnya budal gitu Pak nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah diundang Allah untuk haji, ada duit, daftar. Daftar pun masih 30 tahun kemudian baru berangkat. Ya. Kalau sudah dipanggil Allah untuk puasa, besok puasa tanggal berapa? Tanggal berapa ibu-ibu? Ya, alhamdulillah udah cerdas berarti. Karena masih ada yang jawab 1 Maret. Nah, kalau sudah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membantu saudara kita di Palestina, di Gaza, bantu. Kalau sudah diundang rapat, berangkat. Apalagi kalau sudah dipanggil Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan meninggal Pak. Hayya 'alal falah, dipanggil Allah untuk salat, as-shalatu khairum minan naum. Maka ikhlas ra ikhlas? Ikhlas ra ikhlas? Ikhlas ra ikhlas? Buktikan besok pagi. Demikian Pak Dr. Agus,
Pak PDM dan Bapak sekalian, terima kasih yang sudah hadir di sini. Itulah program-program LPCR. Nggak saya ceritakan, tinggal dibaca saja. Nun wal qalami wasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.